Kalau seseorang bisa menjaga 3 dari komponen amalan tadi yang dilakukan oleh tubuhnya, zahir dan batin, kalbunya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Artinya apa? Seseorang mencoba untuk membiasakan atau menghadirkan dalam kalbunya ibadah-ibadah dalam kategori tadi, ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah tadi, ketiga ini dia coba dengan sungguh untuk menghadirkan itu. Apakah hati itu nanti akan berproses? Pertanyaan. Kalau lewat jalankan itu, ana harus wak lakukan dengan qalbu awak, ana harus wak pabuek dengan lisan awak, harus wak kerajokan dengan anggota tubuh awak. Apakah akan ada proses qalbu itu? Iya. Tentu akan kita rasakan sedikit demi sedikit riqqatuh, kelembutannya. Nah, fase pertama, langkah pertama, kalau seseorang telah bisa menjaga 3 bentuk ibadah tadi, ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah. Qalbiyah yang dilakukan qalbunya, qauliyah dilakukan lisannya, fi'liyah dilakukan oleh perbuatannya, maka apa yang akan hadir pertama sekali terasa dalam qalbunya adalah yaqazah, yang dikatakan dengan manzilah ula namanya. Itu adalah awal permulaan orang untuk melangkah menuju Allah adalah yaqazah. Makna yaqazah? Terjago, tersintak bangun dari berbagai kelalaian selama ini. Itu saja didapat oleh seseorang, itu sudah kenikmatan ibadah yang tidak bisa dinilai. Ketika orang tersentak, ternyata selama ini dia telah dihinggapi oleh kelalaian. Betapa banyak umur yang dia lalui sebenarnya kosong dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini, selama ini, perbuatan yang menurut dia biasa-biasa saja, tapi sebenarnya telah merusak kepada dirinya. Begitu banyak kesempatan-kesempatan yang berlalu untuk dia bisa memetik keridaan Allah, ternyata dia biarkan begitu saja. Jadi awal pertama kalau orang menjaga dan istiqamah di atas tadi, apa yang akan timbul pada diri orang itu yaqazah. Orang itu akan tersadar, terbangun dari kelalaian. Wa hiya inzi'ajul qalb li raw'atil intiba' min raqdatil ghafilin. Terasa apa? Ada suatu kegelisahan kalbu disebabkan oleh apa? Karena rau'ah, suatu keterkejutan karena tersadar dari apa? Dari berbaring kelalaian selama ini. Ternyata sudah sekian saja umur kita ya. Kira-kira apa nalawak pabuek Assalamualaikum. Pendak habis dia ulang tahun saya taruh mambu-ambuh kue. Piolai bisa tak wak sadari. Makanya di dalam Islam setiap hari berlalu itu tidak dirayakan dengan pesta pora. Setiap tahun bertambah itu tidak ada petunjuk pesta pora. Amal dihisap setiap pekan, kemudian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Di antara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan hari Kamis apa? Hari itu amal dihisap dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang amal beliau diangkat dalam keadaan beliau dalam keadaan siang.
Hari Senin belum berpuasa. Alasannya itu adalah hari beliau dilahirkan. Jadi berlalunya waktu yang dilalui oleh seorang hamba Allah bukan dengan pesta pora. Pesta pora itu malah menambah ghaflah, menambah kelalaian, seolah-olah kita telah memanfaatkan waktu yang berlalu dengan cara-cara yang patut kita bergembira. Sebenarnya yang terjadi adalah yang patut apa? Bersedih. Lalaian telah. Banyak amalan qalbu yang diwajibkan, yang disunnahkan, yang dilalaikan, dan tidak sedikit amalan qalbu yang diharamkan, dimakruhkan, malah itu yang dipakai. Betapa banyak amalan lisan, qaul, perkataan yang sepatutnya diucapkan, yang dianjurkan diucapkan, tapi itu yang dilalaikan. Malah yang sebaliknya, yang dilarang dan tidak disukai itu malah yang sering dikatakan. Betapa banyak anggota tubuh kita tidak melakukan suruh dan perintah, tidak meninggalkan larangan dan tagah, malah yang terjadi sebaliknya. Perintah ditinggalkan, yang larangan malah dikerjakan. Nah, bagi orang yang sadar bahwa kehidupannya berlalu seperti itu, itulah orang yang cerdas. Makanya kata Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu bukan orang yang berpesta pora ketika waktu berlalu, memandang dirinya di masa berlalu. Kalau orang habisnya dengan pesta pora, kemudian nyanyi happy birthday to you dan berbagai macam, ini orang-orang yang lalai sebenarnya, orang-orang yang tidak sadar bahwa waktu yang dia lalui itu telah dia habiskan lebih banyak bukan sebagai hamba Allah, habiskan sebagai budak syahwat dia habiskan seolah-olah dia tidak akan kembali. Nah, kalau orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya ini ada yang mesti beramal dituntut oleh Rabbul Alamin, ada amalan qalbu yang wajib, yang mustahab, setidaknya yang boleh, jangan dia lakukan yang makruh dan haram. Yang dia ucapkan, ada yang wajib dia ucapkan, ada yang sunnah dia ucapkan, ada yang boleh dia ucapkan. Janganlah hendaknya dia jatuh kepada yang dibenci, yang diharamkan, dimakruhkan. Yang diperbuat, ada yang harus dia lakukan, ada yang sunnah dia lakukan, ada yang boleh dia lakukan. Janganlah hendaknya dia jatuh kepada yang haram dia lakukan, yang tidak disukai oleh Allah, yang makruh. Nah, coba hitung. Kata Nabi, orang yang cerdas mandana nafsah, orang yang bisa menimbang dirinya dan melihat kekurangannya. Memang kurang. Surga yang hendak didapat itu lebih mahal, tidak akan terbayar oleh amal kita. Walaupun 500 tahun kita beramal, umur kita tidak sampai sebegitu. Nah, kira-kira apa alasannya kita mampu lilin kemudian happy birthday to you tuh? Apa alasan kita mendorong anak-anak kita untuk berpesta pora? Dia bertambah gadang juga. Apakah kalian jalankan tugas sebagai hamba Allah? Tapi kan kita lalai. Nah, orang yang mau menjalankan yang tadi, dia jaga kalbunya, dia lakukan lisannya dan jawarih anggota tubuhnya, maka dia akan mendapatkan, dia melangkah kepada apa? Kepada martabat awal, kepada stasiun pertama langkahnya itu. Apa namanya? Al-yaqazah. Dia akan terbangun dari tidurnya, dia akan tersadar dari kelalaiannya. Itu yang dikatakan bahwa fa awwalu manazilil ubudiyyati al-yaqazatu wa hiya inzi'ajul qalbi li raw'atil intibahi min raqdatil ghafilin. Awal stasiun yang dilewati, yang akan ditempuh oleh seseorang yang menjalankan ubudiyah, apa? Al-yaqazah. Orang itu terjaga, terbangun, tersentak. Dari mana? Dari kelalaian. Ternyata dia berbaring lalai selama ini. Sekian tahun sudah. Nah, karena itu, bagi orang yang menyadari itu, dia akan sangat bersyukur sekali bahwa dia telah melangkah. Dan itulah yang diingatkan oleh banyak ulama, hati-hati. Kenapa?
karena dunia ini, kondisi ini memenjarakan, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya di dalam bersafar, di dalam perjalanan. Kan itu yang diingatkan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah di dunia ini kamu bagaikan orang asing atau orang yang melintas dalam perjalanan. Bukan di sini tanah airmu, bukan di dunia ini asalmu. Kamu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kamu akan tinggal selamanya di sini. Nah itu makanya fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula wa fihal mukhayyamu walakinnana sabyul aduwi fahal tura na'udu ila autanina wa nusallamu. Itu kata penyair begitu. Ayo, mari kita melangkah. Jangan biarkan terus berbaring-baring dalam kelalaian. Ayo bergerak. Bangkitkan semangatmu, sadar. Jangan terlena dalam perjalanan ini. Tegaklah, bangkit, sadari. Kemana arahmu? Kalau kamu ingin selamat, sebenarnya kamu disediakan jannah, surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manazilukal ula. Sebenarnya itulah tempat pertamamu. Bukankah asal muasal kita, awal kejadian manusia dari Adam alaihissalam, di mana tempatnya? Surga. Itulah kampung kita. Nah, di sanalah nanti tempat kita berkhemah atau tempat kita menetap. Akan tetapi yang terjadi, kita ini sabyul adu. Kita sedang dalam tawanan musuh. Siapa yang menawan kita sehingga kita tidak sadar dengan kampung akhirat kita? Banyak. Syaitan menawan kita, dunia menawan kita, dan diiyakan oleh syahwat kita. Padahal kita tidak akan selama di sini, kita akan kembali. Cuma kita tidak sadar. Ketika kembali nanti, apakah kita akan disambut dengan salam atau akan dicampakkan ke dalam neraka? Jadi karena itu, baik kaum muslimin, kalau sudah sampai kita merasakan ada suatu rasa gelisah atas kelalaian masa lalu, syukuri itu. Jadi kita sudah melangkah ke satu, ibarat perjalanan, satu halte sudah kita tempuh itu. Nah, kira-kira lagi gelisah awak tak? Cuma nalah berlalu, coba lah ranon-ranon. Boleh 50 tahun. Berdosa saja umur 2 balik dulu, atau lebih 5 balik. Berarti lebih kurang 35 tahun. Apa isinya kira-kira? 35. Nah, apakah kita tidak terlena dahulu dengan berbagai kelalaian? Ini bisa dilakukan, tidak diperbuat. Padahal ini mendatangkan kecintaan Allah. Ini semestinya tidak dilakukan, tapi itu malah dikerajokan. Padahal membuat itu mendatangkan amarah Allah. Nah itulah ghaflah kita selama. Awak turutkan saja, kau mampu kaki kau mengarah. Awak kecilkan, awak mengalir saja. Rupanya awak mengalir ke dalam limbah. Lalu kubang-kubang awak jadinya. Karena kemaksiatan. Itulah lalai. Lah serupa itu bentuk badan. Lah bergelimang dengan kotoran. Gagah jawab kecewa. Lalai nilai. Ada orang lebih lalai dari itu. Cobalah renungkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.